Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Feni Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Nah, apa sih teori belajar behavioristik itu? Jadi, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat adanya stimulus dan respon yang memfokuskan pengembangan tingkah laku peserta didik. Nah, maksudnya di sini adalah perubahan tingkah laku peserta didik itu terjadi karena adanya rangsangan atau bisa dikatakan stimulus yang menimbulkan tanggapan atau respon pada peserta didik. Nah, apa sih stimulus dan respon? Jadi stimulus adalah apa yang diberikan pendidik kepada peserta didik, dan respon adalah reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan pendidik tersebut. Selanjutnya adalah teori ini berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Nah, dalam teori behavioristik ini mengutamakan pengukuran. Mengapa? Mengapa demikian? Karena pengukuran merupakan suatu hal yang terpenting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Oke teman-teman, nah pada teori belajar behavioristik ini terdapat beberapa teori yang berkaitan. Salah satunya adalah teori pengkondisian operan. Berkaitan dengan itu, Bruce Frederick Skinner adalah seorang ahli psikologi yang terkenal dengan teori pengkondisian operannya, yang mana subjek yang diberi kondisi adalah respon. Dalam teori yang dikemukakan oleh Skinner, pengkondisian operan adalah suatu situasi belajar di mana suatu respon yang dibuat lebih kuat melalui beberapa penguatan. Nah, apa sih penguatan itu? Jadi, penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku yang ditunjukkan individu dengan tujuan memperkuat, menstimulus pengulangan, dan meningkatkan perilaku tersebut. Nah, penguatan ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Baik, saya Bella Nabila akan melanjutkan. Jadi dalam teori pengkondisian operan ini sendiri terdapat dua macam penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Yang pertama, penguatan positif yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Nah, bentuk-bentuk dari penguatan positif ini sendiri berupa hadiah, perilaku, maupun penghargaan. Kemudian yang kedua, penguatan negatif yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Nah, bentuk-bentuk dari penguatan negatif ini sendiri berupa menunda atau bahkan tidak memberikan penghargaan, menambah tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Berikut contoh yang dikemukakan oleh J.W. Santrop. Yang pertama, penguatan positif. Perilaku yang ditunjukkan berupa murid mengajukan pertanyaan yang bagus. Konsekuensinya, guru memuji murid. Dan kemudian, perilaku ke depan yang diharapkan adalah murid semakin sering bertanya. Kemudian, penguatan negatif. Perilaku yang ditunjukkan berupa murid menyerahkan PR tepat waktu. Konsekuensinya adalah guru berhenti menegur murid, dan kemudian perilaku yang diharapkan ke depannya adalah murid semakin sering menyerahkan PR tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah hukuman. Perilaku yang ditunjukkan berupa murid menyela guru. Kemudian konsekuensinya adalah guru menegur murid secara langsung. Kemudian perilaku ke depan yang diharapkan adalah murid berhenti menyela guru. Penguatan bisa berbentuk positif dan negatif. Dalam kedua bentuk penguatan ini, konsekuensi yang diterapkan oleh guru akan meningkatkan perilaku, sedangkan dalam hukuman akan mengurangi perilaku. Skinner menyebutkan praktek khas menempatkan binatang dalam percobaan, kontingensi terminal. Maksudnya binatang itu harus berusaha penuh resiko, berhasil atau gagal dalam mencari jalan lepas dari kurungan atau makanan. Dengan demikian, prosedur yang mengena ialah membentuk tingkah laku binatang itu melalui urutan stimulus, respon, penguatan yang diatur secara seksama.
Skinner menggambarkan praktek tugas dan ujian sebagai suatu contoh menempatkan pelajar dalam kontingensi terminal. Skinner menyarankan penerapan cara pemberian penguatan komponen tingkah laku seperti menunjukkan perhatian pada stimulus dan melakukan studi yang cocok terhadap tingkah laku. Hukuman harus dihindari karena adanya hasil sampingan yang bersifat emosional dan tidak menjamin timbulnya tingkah laku yang positif. Akan menjelaskan prinsip belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Tapi karena terbatas waktu, saya akan meningkat beberapa saja. Yang pertama adalah hasil belajar itu harus dikembalikan ke siswa bagaimanapun hasilnya. Jika hasilnya bagus, maka si peran guru itu harus mensupport agar siswa itu lebih semangat lagi. Namun jika kebalikannya hasilnya jelek, maka si guru harus menjelaskan mana yang benar ke siswa. Pelajaran itu menggunakan sistem modul. Sistem modul itu bagaimana? Itu kalau kalian tahu K13. Nah, itu mirip seperti sistem modul. Jadi peran guru lebih minimalis dan peran guru lebih sebagai pengawas gitu. Jadi murid lebih dituntut untuk lebih aktif dan guru hanya memantau jalannya pembelajaran. Selanjutnya dalam proses pembelajaran itu sebisa mungkin untuk tidak menggunakan hukuman gitu. Karena emang di teorinya Skinner ini yang pengkondisian operan, dia juga sebisa mungkin menggunakan hukuman yang dikemukakan Skinner melalui eksperimennya pada tikus dan burung merpati. Yang pertama adalah law of operant conditioning, yaitu dimana jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat gitu. Dan sebaliknya, di hukum kedua ada law of operant extinction, di mana timbulnya perilaku operan yang tidak diberi penguat itu maka akan menurun atau bahkan hilang sama sekali. Nah, di sini dijelaskan bahwa penting untuk memberi penguat kepada siswa, karena jika tidak maka kekuatan perilaku tersebut bisa menurun atau bahkan hilang gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori Skinner. Yang pertama adalah kelebihannya itu pendidik diarahkan untuk lebih menghargai siswa dengan cara tidak memberikan hukuman gitu. Nah, itu tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Tapi kekurangannya adalah karena tidak adanya sistem hukuman, maka bisa dikatakan jadi siswa itu lebih bandel atau kurang disiplin. Mungkin sekian kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.